Pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 sampai 30 demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu telah berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tentu saja bahwa ayat-ayat ini tidak lepas dari ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya. Bagaimana Rasul Paulus rindu supaya Injil berkembang di sekitar Filipi dan di kota-kota sekitarnya. Tapi yang menarik dalam teks yang kita baca ini adalah ungkapan pertama dalam ayat 27. Hendaklah hidupmu berpandangan dengan Injil Kristus. Kata hendaklah hidupmu itu sebetulnya dari kata dalam bahasa Yunani-nya politeimestai, orang kedua jamak infinitif. Yang kata itu diambil dari politeimone, yang arti literalnya adalah hidup sebagai warga negara. Jadi menarik bahwa sebetulnya teks pasal 1 ayat 27 sampai 30 itu berbicara bagaimana kita hidup sebagai warga negara kerajaan surga. Itu sebabnya saya suka sekali terjemahan dari berbagai terjemahan yang saya selidiki. Terjemahan NLT itu lebih mendekati teks aslinya. yang saya warnai dengan warna hijau itu adalah teks NLT, tetapi saya sudah terjemahkan di sana. Dikatakan begini, di atas semuanya, ya, di atas semua yang sudah dikatakan dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-26, bahwa Rasul Paulus dia dipenjarakan karena Injil dan dia diperhadapkan pada dua pilihan, apakah dia akan kembali kepada Bapa atau masih diberi kesempatan untuk tinggal di tengah-tengah jemaat untuk menghasilkan buah. Di atas semuanya yang sudah dibahas, kamu harus hidup sebagai warga surga dan berperilaku sesuai dengan kabar baik tentang Kristus, sehingga ketika Anda datang dan menemui kamu lagi atau hanya mendengar tentang kamu, aku akan tahu bahwa kamu berdiri bersama dengan satu roh dan satu tujuan, berjuang bersama demi iman, yaitu kabar baik. Jadi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jemaat Filipi secara khusus sebagai penerima support pertama ini, mereka diingatkan bahwa mereka adalah memiliki dua kewargaan, baik sebagai warga kota Filipi, tapi juga mereka adalah warga kerajaan surga. Nanti di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-20, hal itu juga diuraikan dengan lebih jelas, ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sekali lagi bahwa jemaat ini diingatkan bahwa mereka memiliki dua kewargaan, yaitu sebagai warga negara kota Filipi, tapi juga sebagai warga kerajaan surga. Kota Filipi itu adalah sebuah koloni Romawi, di mana penduduknya rata-rata orang Yunani, tetapi juga orang Romawi, dan mereka berbahasa Yunani Romawi. Artinya bahwa mereka warga negara Romawi, tapi yang tinggal di kota Filipi.
Nah, ini gambaran yang sangat cocok demikian juga dengan kita. Kita warga negara surga yang diam di dunia ini sementara. Kita warga negara surga yang masih hidup di dunia ini. Karena itu bagaimana kita berperilaku sebagai warga kerajaan surga yang masih hidup di dunia ini. Nah, ayat-ayat ini memberitahu kita bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan surga selama di dunia ini. Yang pertama adalah selaras dengan Injil Kristus atau hidup selaras dengan Injil Kristus. Saya mengambil 3S supaya mudah diingat, sarjana suci setia, tapi saya ambil 3S depannya. Yang pertama adalah selaras dengan Injil Kristus. Ayat 27 berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Menarik, karena kata berpadanan itu dari kata axios yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan worthily atau layak, sesuai, pantas. Akhir-akhir ini kata worthy atau worth it itu muncul ya. Misalnya di online, ya, penjualan online, seringkali ketika istri saya lihat waktu itu saya curi-curi dengar. Memang mahal sih Kak, tapi worth it, artinya mahal tapi sesuai dengan barangnya. Jadi kata worth it itu sudah familiar bagi kita. Nah saudara, kita bagaimana hidup kita sesuai, sepadan, selaras, pantas sebagai warga kerajaan surga selama kita hidup di dalam dunia ini. Persoalannya adalah ada banyak orang yang tidak sesuai, tidak sepadan dan tidak selaras hidupnya sebagai warga kerajaan surga selama dia di dunia. Bahkan sulit untuk dibedakan antara orang dunia dan orang yang sudah kenal Allah. Perilaku masih sama, tutur kata masih sama. Dan jemaat Filipi dan kita semua hari ini diingatkan supaya hidup kita worth it, ya, sesuai, sepadan, layak, pantas sebagai warga kerajaan surga. Nanti dalam pasal 3 ayat 20, siapa yang membukakan bagian itu? Pasal 3 ayat 20 mungkin sudah diuraikan ya. Bagaimana kita sebagai warga kerajaan surga harus berperilaku di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya, berperilaku di tengah-tengah dunia ini. Saudara dikasih Tuhan, kita adalah warga kerajaan surga yang untuk sementara tinggal di dunia ini. Karena itu tampilkanlah kehidupan surga di tengah-tengah di masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita, supaya kita bisa selaras dengan Injil Kristus yang telah menyelamatkan kita. Yang kedua adalah sehati sejiwa sebagai pengikut Kristus. Ayat 27 tadi berkata begini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat yang 8, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ingatkah kita pertama kali ketika Injil dibawa ke kota Filipi, bagaimana Rasul Paulus difitnah dan kemudian dia dipenjara di kota Filipi, dan orang-orang yang percaya jemaat baru pun mengalami penganiayaan dari lawan-lawan mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang merasa bahwa Rasul Paulus mau menggantikan hukum Taurat dengan hukum kasih karunia yang dia beritakan. Jadi jemaat Filipi dikuatkan, dihiburkan supaya mereka tetap sehati sejiwa sebagai pengikut Kristus, tetap kompak satu roh, ya, berjuang bersama untuk iman yang timbul dari berita Injil tersebut.
Saudara yang kasih Tuhan, kita akan menjadi lebih kuat kalau kita bersama-sama. Ingatlah bahwa ketika kita percaya Yesus, kita dimasukkan sebagai keluarga Allah. Orang-orang percaya menjadi saudara kita laki-laki dan saudara kita perempuan. Dalam perjuangan kita di dunia, kita bersama-sama untuk saling menguatkan, saling membangun, dan bersama-sama memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam dunia ini. Sama seperti gambarannya kalau sebuah kayu pada api unggun diambil dari tengah-tengah api unggun dan dipisahkan dari kayu-kayu yang lain, maka dengan cepat api ini akan jadi redup dan dia akan padam. Tapi ketika kayu itu dikembalikan ke dalam kumpulan api unggun, maka api-api yang menyala pada kayu itu akan saling mempengaruhi sehingga apinya semakin berkobar. Demikian juga dengan setiap kita. Kita akan menjadi lebih kuat kalau kita bersama-sama. Ya. Mahasiswa-mahasiswa memiliki sehati, sejiwa, rasa saling memiliki, ya, sebagai sesama hamba Tuhan. Di asrama, lupakan perbedaan tentang suku, lupakan perbedaan tentang hal-hal yang lain. Kita dipanggil sebagai satu hamba Tuhan di lembaga ini. Ya, jadi sehati sejiwa bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan Allah yang tinggal di dalam dunia ini. Kita sehati sejiwa sebagai pengikut Kristus, saling menguatkan, saling membantu satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah sukacita menderita untuk Kristus, selaras dengan Injil Kristus, sehati sejiwa dengan mengikut Kristus yang lainnya, dan yang ketiga, hidup dalam sukacita menderita untuk Kristus. Tadi ayatnya dalam ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menarik kata dikaruniakan itu dari kata ekariste, kata kerja indikatif atau pasif orang ketiga tunggal. Kata dasarnya adalah karisoma. Ini pemberian cuma didasarkan atas kebenaran. Seringkali kita menafsirkan bahwa kasih karunia Allah itu berupa keselamatan, berupa karunia orang yang diberikan kepada kita. Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa menderita untuk Kristus itu adalah kasih karunia, pemberian yang cuma karena Allah berkenan kepada kita. Adalah sebuah privilege kalau seseorang bisa menderita bagi Kristus. Jadi ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada kita untuk menderita bagi Kristus. Ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Tentu saja ketika seorang Filipi dikirimkan pada tahun 60, ketika Rasul Paulus berada di penjara rumah, ya, di penjara rumah selama 2 tahun, dia diborgol di rumah yang disewanya sendiri. Dia menuliskan surat Filipi ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Jemaat Filipi diingatkan tentang penderitaan pergumulan yang Rasul Paulus pernah alami, bagaimana dia dipenjarakan di kota Roma pada waktu dia memberitakan Injil di kota Roma itu. Tetapi kemudian Rasul Paulus pada tahun 60 dia dipenjara di rumah yang disewanya sendiri dan dia menuliskan surat ini. Sempat dibebaskan selama 5 tahun, tahun 62 sampai tahun 67. Tapi tahun 67 dia ditangkap kembali di Makedonia dan kemudian dia dibawa ke Roma. Dia menuliskan satu surat yang terakhir, yaitu surat 2 Timotius. Dan tahun 67 atau paling lambat awal tahun 68 Rasul Paulus dieksekusi, dipancung kepalanya. Menderita bagi Kristus. Kita juga lihat bahwa Simon Petrus, ya, yang hidup di bawah kekaisaran Nero, kemudian juga dieksekusi dengan disalibkan dengan kepala di bawah karena dia merasa tidak layak mati seperti cara Yesus mati.
John Bunyan, seorang penulis legendaris, dengan bukunya Pilgrim Progress. Ya, saudara yang belum baca bukunya harus baca, itu buku yang sangat bagus sekali. Bagaimana dia menuliskan dalam sebuah alegoris, ya, perjalanan spiritual kita sampai ke surga. Buku itu sudah memberkati banyak orang, tapi ketika dia menulis itu dia sedang berada di penjara di Bedford, Inggris, karena memberitakan Injil. Dan dia menuliskan, pada saat penderitaan kita biasanya bertemu dengan pengalaman kasih Tuhan yang paling manis. Seringkali ketika kita menderita bagi Kristus, kita dapat merasakan kasih Tuhan yang paling indah dan yang paling manis yang kita dapat rasakan. Justru pada saat kita menderita bagi Kristus. John Wycliffe, yang komentarinya adalah komentaris, salah satu komentaris tertua yang pernah ada, adalah seorang tokoh reformasi Protestan. Ya. Dia salah satu orang pertama yang memasukkan perjanjian baru dalam Alkitab bahasa Inggris. Dan gereja Katolik berusaha untuk menghancurkan dia, tapi tidak bisa menemuinya. Sampai akhirnya John Wycliffe ini mati, meninggal di kamarnya. Saking bencinya orang-orang Katolik menggali kembali kubur dari John Wycliffe ini, dan kemudian membakar tulang-tulangnya, dan kemudian abunya dibuang ke sungai Thames yang ada di Prancis. Tujuannya supaya dilupakan sejarah. Tetapi kita tahu bahwa John Wycliffe adalah seorang yang sangat berjasa bagaimana kita dapat mempelajari Alkitab dengan bebas, dengan lebih jelas, dengan maksud-maksud yang akan sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Dia menderita karena Kristus. Ada lagi John Hus yang dipengaruhi oleh tulisan Wycliffe. Dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, dan kemudian dihukum mati dengan cara dipancang di sebuah tiang dan kemudian dibakar hidup-hidup. Malam sebelum dia dieksekusi, di kamarnya ada lilin, lalu kemudian dia mencucukkan tangannya di api lilin itu, dan dia tarik kembali, panas sekali. Dan dia bayangkan bahwa besok tubuhnya akan dibakar oleh api. Lalu kemudian dia berdoa demikian, ya Tuhan, aku tidak sanggup menanggung taruhannya, tetapi aku tidak ingin mencemarkan nama baik-Mu. Maukah Engkau memberiku kekuatan? Maukah Engkau bersamaku besok? Dan esok hari ketika dia bangun, dia mendapat kekuatan, keberanian untuk menghadapi hukuman yang dibakar hidup-hidup. Nah, saudara yang kasih Tuhan, selalu kalau kita lihat ada banyak orang yang memberitakan Injil dengan mengorbankan dirinya, rela menderita bagi Kristus. Itu adalah sebuah privilege, itu adalah sebuah hak istimewa, dan kita perlu tanamkan itu dalam pikiran kita. Menderita bagi Kristus adalah privilege, menderita bagi Kristus adalah hak istimewa, supaya kita dimampukan, disanggupkan untuk menjalani kehidupan ini. Memang Alkitab juga mengatakan dalam Kisah Para Rasul bahwa dunia ini tidak layak bagi orang-orang kerajaan Allah. Dunia ini bukan rumah kita. Kita di dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Kita di dunia ini bukan untuk menikmati semua yang ada di dunia. Tidak. Rumah kita sesungguhnya di surga. Kewargaan kita adalah di surga. Karena itu kalau dunia menolak kita, kalau dunia membenci kita, kalau dunia menyiksa kita, bahkan kalau dunia membunuh kita, anggaplah itu sebagai privilege, hak istimewa untuk pulang ke surga dengan cara yang lain. Karena itu sebagai kesimpulan, bagaimanakah kita hidup sebagai warga kerajaan surga selama kita di dunia ini? Yang pertama, hiduplah selaras dengan Injil Kristus. Biar orang lain melihat bahwa kita worth it, bahwa kita pantas, bahwa kita sepadan, selaras sebagai warga kerajaan surga.
melalui karakter kita, tutur kata kita, kau pantas. Dia adalah orang kerajaan surga. Yang kedua, miliki sikap sehati sejiwa sebagai pengikut Kristus. Kita tidak akan kuat berjuang sendiri dalam perjuangan iman kita di dunia ini. Selama kita menjalannya, kita butuh orang lain. Kita butuh kekuatan hubungan dari orang lain. Karena itu memiliki sehati sejiwa bersama dengan pengikut Kristus yang lain. Dan yang ketiga, sukacita menderita untuk Kristus. Sekali lagi, dunia bukan rumah kita, surga warga atau identitas kewargaan kita. Karena itu kiranya hidup kita ditolong oleh Tuhan dari hari ke hari sebagai warga kerajaan surga yang masih di dalam hidup di dunia. Tuhan Yesus memberkati.